saya ini beberapa hari yang lalu baru ada Zoom meeting bersama dengan salah satu CEO dari International Cruise News, ya, berbicara tentang situasi yang mana ada isu tentang adanya resesi global 2023. Di dalam semua pertemuan-pertemuan baik itu di Cruise Summit maupun di Sea Trade itu sudah dengung-dengungkan. Tetapi melihat pasar yang saat ini kelihatannya belum ada pengaruh. 2 tahun COVID-19 ini telah merusak semua investasi yang sudah dilakukan oleh para cruise line. Mereka sama sekali tidak menyentuh soal isu itu. Bahkan dia memberikan target dia untuk satu kapal itu ada sekitar membawa kurang lebih ada 1.500-an penumpang. Nah itu jadi saya yakin bahwa kapal pesiar mungkin tidak akan terlalu berdampak kalau saat ini mereka sudah melakukan booking dan segala macam itu, Pak. Setelah 2,5 tahun pariwisata mengalami mati suri, bersyukur pertengahan tahun ini pariwisata mulai bergulir. Cukup banyak sudah wisatawan datang, didukung dengan beberapa kegiatan di dalam negeri seperti MotoGP, agenda G20, beberapa kongres yang diselenggarakan di dalam negeri, termasuk International Conference on Quality Control Circle di penghujung tahun ini, serta datangnya wisatawan kapal pesiar ke berbagai pelabuhan di Indonesia. Tetapi sayangnya banyak ahli ekonomi memprediksikan bahwa di tahun 2023 akan terjadi resesi global. Jika ekonomi mengalami stagnansi atau bahkan penurunan, tentunya juga berdampak pada pariwisata. Untuk hal tersebut, Kanal Edukasi Pariwisata Indonesia mengajak beberapa tokoh inbound tours untuk mendiskusikan hal ini. Kami akan berbincang dengan Ibu Helen Sarita, owner Sandi Delima Tours and Travel, pangsa pasar wisatawan kapal pesiar dari Eropa dan Asia. Selamat pagi, Bu Helen. Selamat pagi, Pak Yongki. Puji Tuhan, saya sehat. Oke, boleh berbagi sedikit cerita mengenai kondisi bisnis Delima Tours and Travel pasca pandemi. Silakan, Bu. Ya, kita nggak usah bicara soal situasi pada saat pandemi, tetapi kita bicara ke depan, di mana kita sekarang sudah mulai masuk di situasi yang mulai bangkit ya industri pariwisatanya. Ya, tentunya Pak Yongki, saya memang sudah mempersiapkan. Itu bukan baru sekarang, sudah dari 2021 kita sudah berproses dan puji Tuhan saat ini saya sementara mempersiapkan 2 kontrak untuk nantinya akan melayani kapal pesiar di tahun 2003 dan 2004. Nah tentunya Pak Yongki tahu bahwa dengan kondisi di mana kita sudah mulai bangkit industri pariwisatanya itu tidak lalu berarti kita lalai. Kita juga harus mempersiapkan destinasi-destinasi yang akan dikunjungi itu dengan benar-benar memenuhi protokol kesehatan, kan seperti itu, Pak. Ya. Nah, jadi kita saat ini sementara memang mempersiapkan kontrak tersebut dan semoga isu daripada resesi global sementara juga membuat kita menjadi parno, ini semoga tidak berdampak kepada bisnis industri kapal pesiar ini. Jadi saya sangat optimis ya Pak, semoga ini semua bisa berjalan dengan lancar. Apa tanggapan Bu Helen mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours, khususnya kapal pesiar. Silakan Bu Helen. Ya, terima kasih Pak Yongki. Ini kebetulan sekali Pak Yongki, saya beberapa waktu yang lalu ada Zoom meeting dengan salah satu CEO dari Cruise Industry News, berkedudukan di Seattle ya. Nah itu dia memang berdiskusi dengan saya tentang perkembangan untuk destinasi kapal pesiar di Indonesia Timur Pak.
Nah, di samping kita berdiskusi terkait dengan potensi untuk destinasi wisata untuk wisatawan kapal pesiar di Indonesia Timur, kita juga masuk di dalam pembicaraan tentang isu untuk resesi global itu. Ya. Menurut dia, karena mereka itu selalu kan hadir di setiap ada meeting International Cruise Convention, seperti di Sea Trade, seperti di Cruise Summit, and so on ya. Itu selalu mereka pasti hadir. Menurut dia itu juga menjadi salah satu fokus pembicaraan daripada para owner cruise line. Ya, tapi dia bilang dia optimis dan mereka juga optimis bahwa industri cruise kemungkinan kalaupun berdampak itu kecil. Ya. Tapi saya tidak tahu bahwa latar belakang pemikiran mereka terkait dengan itu seperti apa. Cuman dia bilang bahwa tidak perlu takut karena kalaupun itu menjadi sebuah ancaman yang cukup berbahaya kepada cruise industri, itu yang pasti mereka sudah saat ini membuat strategi-strategi untuk bisa bagaimana menghadapi itu. Tapi nyatanya semuanya masih berjalan fine, dia bilang. Belum ada suatu gerakan yang membuat orang menjadi takut atau membuat orang panik seperti itu. Oke. Nah, jadi bagaimana dengan pandangan Ibu mengenai pangsa pasar Asia untuk wisata kapal pesiar? Oke. Nah, Pak Yongki, untuk pangsa pasar Asia ya, untuk kapal pesiar saat ini saya melihat itu ada dua kapal yang sama sekali yang sangat menjadi tren ya untuk di Asia, yaitu yang namanya Cruise Genting Dream dan Royal Caribbean ya, di mana saya melihat dua kapal ini yang juga merupakan luxuries cruise ship ya. Mereka membawa juga penumpang lebih daripada 4.000-an ya, ada yang 4.000, ada yang 5.000 ya. Tetapi destinasi yang mereka kunjungi itu hanya masih beberapa, belum banyak ya. Oke, saya percaya bahwa kita sebagai orang yang mempunyai pengalaman dalam pengaturan untuk bisa mengatur sehingga passengers turis yang dari kapal pesiar itu bisa mengikuti tur itu, mungkin bisa kita juga memberikan pendapat kepada cruise directornya supaya dia bisa memikirkan bagaimana mungkin tidak hanya datang di Surabaya, di Batam, dan juga di Celuk Bawang, tetapi dia juga bisa singgah di destinasi-destinasi yang lain. Ya, seperti misalnya mungkin ya Semarang, ya juga mungkin ya Jakarta, Pak, Tanjung Priok, ya kan gitu. Ya. Nah, itu yang saya inginkan seperti itu, Pak. Nah, saya punya pengalaman, Pak, ya. Tapi bukan yang penumpang dari Asia, tapi yang Jerman. Itu saya di Banda, mungkin Bapak tahu ya, Banda Neira itu ada salah satu pulau yang penuh dengan sejarah historinya ya, dan dia punya kekayaan alam dan segala macam. Terus itu saya pernah mendatangkan kapal itu dengan penumpang yang 1.900, karena di situ tidak perlu harus ada pakai bus atau kendaraan. Begitu dia turun di land-nya itu sudah objek wisata, jadi dia tinggal jalan. Yang kita persiapkan hanya bagaimana memfasilitasi kapal itu, karena kapal itu kan anchoring, dia nggak akan alongside. Jadi kita harus memfasilitasi dia dengan tender untuk supaya bisa penumpangnya bisa ke darat. Nah, jadi saya rasa sebenarnya banyak kiat yang bisa kita lakukan untuk bagaimana kapal itu bisa datang. Ya siapa tahu suatu waktu Royal Caribbean-nya ini yang pasar Asia ini mau datang ke Banda, stop nanti kita anchoring dia, selesai itu semuanya turun, kan tinggal jalan Pak, tidak perlu takut gitu loh. Ya, jadi Pak Yongki bisa saya lanjutkan. Jadi harapan saya ya dalam menghadapi resesi global 2023 ini, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours, kita sebenarnya sebaiknya sebagai para pelaku tidak usah panik dulu. Marilah kita fokus tetap mempersiapkan segala sesuatu, baik itu protokol kesehatan di destinasi, mempersiapkan kualitas daripada daya tarik produk yang sudah kita kemas, sehingga benar-benar kita tetap menjadi tuan rumah yang memiliki kapasitas dan kualitas. Dan semoga resesi global yang diisukan hari ini tidak begitu berdampak bagi industri cruise, khususnya inbound bagi kunjungan wisatawan dari kapal pesiar mancanegara. Saya rasa itu dari saya, Pak Yongki.
Dan harapan ini pasti merupakan harapan dari kita sekalian. Baik, positif sekali Ibu Helen Sarita, Sandi Delima Tours and Travel. Selanjutnya, kami akan berbincang dengan Pak Aji Wahyono, General Manager Aneka Kartika Tours and Travel. Pangsa pasar, wisatawan Eropa dan ASEAN. Selamat pagi Mas Aji, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat pagi Pak Yongki, salam sehat untuk kita semua. Oke, Mas Aji, boleh berbagi sedikit cerita mengenai kondisi bisnis Aneka Kartika Tours and Travel pasca pandemi? Silakan Mas Aji. Baik, Pak Yongki, memang kalau kita boleh sharing, pasca pandemi itu kita sebenarnya pada waktu 2022 awal Januari itu kita kembali ke kantor Pak. Jadi kita sudah kembali ke kantor, tapi memang belum full. Jadi baru seminggu sekali Pak Yongki, baru seminggu sekali oleh manajemen. Tapi di situ saya sudah mulai bisa melihat, sudah mulai ada inquiry, pertanyaan-pertanyaan lebih serius. Jadi setelah seminggu sekali ngantor, bulan Februari kita putuskan naik jadi seminggu 2 kali. Dan setelah itu kan seperti yang kita ketahui bersama, kita sama-sama berjuang pada waktu itu untuk nge-push ke pemerintah tentang menghapuskan karantina dan segala macam. Dan saya bisa bilang momentum benar-benar tamu sudah mulai banyak booking dan masuk itu setelah keputusan karantina dihapus. Jadi saya masih ingat sekali tamu kita setelah pasca pandemi itu pertama kali datang itu Mei tanggal 8 Pak. Jadi Mei tanggal 8, 2 orang female traveler dari Swedia datang di Jakarta sebelum mereka melanjutkan perjalanan ke Bali setelah itu. Jadi setelah itu jadi bulan Maret, April ya masuk kantor, kemudian ditambahin terus sama manajemen, diputuskan karena kita sudah bisa melihat bahwa makin banyak bookingan, makin banyak query, sampai pada akhirnya bulan-bulan Juni itu kita sudah masuk 3 kali seminggu officialnya. Tapi jika diperlukan memang silakan masuk sesuai dengan load pekerjaan masing-masing. Karena memang kan tidak semua divisi, tidak semua departemen kan loadnya sama Pak Yongki. Jadi 3 kali seminggu kita masuk, tapi saya bisa bilang di bagian operation dan reservation boleh dibilang sudah 5 days a week Pak. Jadi itu juga bisa kita bilang bahwa kita quite confident bahwa momentum sudah mulai balik arah lagi. Itu sih Pak kalau pasca pandemi. Jadi artinya pasca pandemi aktivitas dan bisnis sudah mulai bergulir kembali. Baik Mas Aji, ada pendapat Eropa akan mengalami resesi yang cukup berat. Apa tanggapan Mas Aji mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours. Monggo, Mas Haji. Ya, baik Pak Yongki. Betul Pak, jadi berita tentang resesi itu juga masih menjadi satu catatan khusus buat kita. Jadi apalagi resesi yang dikhawatirkan itu kan banyak terjadi di Eropa yang sedikit banyak pasti akan mempengaruhi daya beli dan lain sebagainya. Nah, tapi di lain pihak itu juga saya juga sering baca juga media-media yang khususnya tentang travel agency atau hospitality industry seperti FVW turistik ya kan, terus juga yang lain-lain di DJ Asia apa segala macam. Ya memang banyak juga yang beritanya masih cukup positif. Jadi menurut saya akan mengambil sikap. Jadi approach saya untuk 2023 terutama di bangsa Eropa Barat ya Pak ya. Eropa Barat itu saya akan cautiously optimis Pak. Jadi ada cautiously optimis. Jadi nggak over optimis karena kita tahu ada catatan yang tentang itu Pak resesi. Cuman begini memang dari beberapa partner kita juga
sudah banyak yang finalize program dan kontrak 2023. Tidak ada sedikit pun yang bilang istilahnya, Ci, jangan mahal-mahal loh ya, karena resesi. Nggak ada, Pak. Jadi mereka hanya, please just quote atau present your best program, your best value for money. That's all. Jadi saya pun ya Uri sebagai partner, saya juga akan support mereka. Itu saja sih. Jadi nggak over fearful juga, cuman ya cautiously optimis, Pak. Untuk yang bangsa pasar Eropa Barat, Timur juga sama pada umumnya sih. Itu sih, Pak. Jadi dari saya. Apa pesan Mas Aji untuk teman-teman kita yang pelaku pemain inbound tools? Ini kalau pesan saya sebenarnya apa yang ada ilmu yang namanya marketing mix itu, Pak. Jadi pasar itu harus dicampur, Pak. Marketing mix itu juga harus benar-benar dilakukan secara terukur dan baik. Jadi kenapa saya bisa bilang begini, sebenarnya kita tertolong juga dengan marketing mix itu pada waktu 1997, Pak, pada waktu krisis Krismon pertama kali Southeast Asia. Sebelum itu kita mungkin pasarnya dari Eropa Barat itu mungkin 90%, Pak. Sisanya dari other market ya. Tapi semenjak itu kita benar-benar mix, Pak. Jadi Eropa Barat, Eropa Timur, terus juga ASEAN. ASEAN ini juga kita push karena banyak advantage-nya kan, karena ASEAN kan dekat, terus juga tidak perlu visa dan lain sebagainya. Jadi dengan marketing mix yang baik, harapan kami bisa lebih resilient terhadap seperti resesi apa segala macam. Itu sih, Pak, kalau pesan-pesan saya untuk teman-teman inbound tour operator. Jadi liriklah juga market-market yang lain, mixlah ini ya, market source Anda semua. Itu sih, Pak, kalau dari saya. Baik, terima kasih Mas Aji. Yang saya catat adalah cautiously optimis dan marketing mix. Bapak betul, Pak. Aji Wahyono, Aneka Tours and Travel. Terima kasih. Selamat pagi Bu Christine. Mudah-mudahan sehat selalu. Bu Christine, bagaimana mengenai kondisi bisnis Horas Tours Medan pasca pandemi? Silakan, Bu. Dengan dibukanya border, baik border Indonesia maupun border di negara lain, itu bookingan udah mulai picking up. Jadi bisnis sudah mulai ada, jauh lebih baik pastinya sebelum awal pandemi. Baik itu berupa last minute booking, karena sekarang ini kecenderungan juga last minute booking karena border bukanya juga mendadak, maupun bookingan untuk yang akan datang, season yang akan datang. Apa tanggapan Bu Christine mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours. Monggo, silakan Bu Christine. Ya, Pak, prediksi untuk resesi tahun depan, ya jujur saja pasti mengkhawatirkan ya. Mengkhawatirkan kita semua, tanpa kecuali juga karena bisnis kita mau nggak mau kan akan terdampak besar. Jadi resesi akan berpengaruh banget dengan bisnis kita. Tapi harapan kita juga besar bahwa dengan adanya resesi, bisnis juga tetap akan jalan karena orang tetap perlu traveling. Pengurangan kemungkinan ada karena jumlah orang yang bertraveling kemari, terutama kalau market pangsa market Horas Tours itu adalah di Eropa. Kita jauh, jadi kita termasuk timur jauh, Far East. Jadi dengan adanya resesi, kemungkinan juga mereka akan mengerem untuk traveling jauh ke Far East, kemungkinan juga mereka akan mencari destinasi yang dekat dengan negara mereka, apakah within Europe atau di sekitar Europe saja. Tapi walaupun begitu, tetap saja akan ada orang yang traveling. Apalagi selama ini kan orang terkungkung di rumah saja karena COVID. Dan selama ini pun dengan adanya forecast bookingan tahun depan, kita sudah bisa melihat bahwa tetap saja animo untuk traveling ke Far East, untuk terutama di Indonesia, untuk tamu-tamu pangsa market kita di Eropa, tetap ada. Jadi, terima kasih sekali. Positive thinking, bagaimanapun Indonesia tetap destinasi yang diunggulkan. Demikian, Ibu Christine, Horas Tours Medan. Terima kasih. Selanjutnya, kami akan berbincang dengan Bapak Robert Koni,
Sales and Product Manager, Manumadi Tours, Bali. Pangsa pasar, wisatawan Eropa. Selamat pagi Pak Robert, mudah-mudahan sehat selalu. Selamat pagi Pak Yongki, puji Tuhan sehat. Sehat Saya harap ya, Pak Pak. Yongki dan teman-teman Intoa juga sehat. Amin. Pak Robert, boleh berbagi sedikit cerita mengenai kondisi bisnis Manumadi Tours pasca pandemi? Silakan Pak. Ya, saya sedikit berbagi mengenai kondisi bisnis dari kami Manumadi Tours and Travel, yang mana kami fokus di West Europe market, terutama Belanda, Belgia, dan Jerman. Juga ada beberapa sedikit Spanyol. Ya, kita sejak dibukanya border di bulan April, kita langsung menghandle tamu di tanggal 20 April. Pertama kali kita handle. Wow. Dan sampai saat ini kita lumayan bagus. Ya. Bookingan Juli, Agustus, Oktober, September, Oktober, even sampai November, Bagus kita ya. quite bagus. Ya. Oke, keren. Oke. Permintaan Jadi cukup artinya tinggi. memang pasca pandemi everything's kembali normal, gitu ya Pak? Persis. Kalau saya lihat, kalau head to head dengan bulan Juli 2019 dengan 2022 ini hampir mirip. Oke. Hampir mirip jumlah total bookingan. Cuma memang kalau year per year kita agak loose karena kita kehilangan momentum di first 3 semester. Ada tanggapan dari Eropa akan mengalami resesi yang cukup berat. Apa pendapat Pak Robert mengenai resesi global tahun depan? Harapan dan pesan untuk menghadapi tahun 2023, terutama yang berhubungan dengan bisnis inbound tours. Silakan Pak Robert. Benar sekali Pak Yongki. Memang kalau kita lihat di media akhir-akhir ini, even Pak Jokowi juga sendiri mengingatkan di media juga bahwa 2023 tahun yang berat, akan ada resesi besar. Tetapi untuk bisnis kami Manumadi, saya belum melihat itu. Di tahun 2023 akan ada resesi, tapi dari tingkat bookingan yang datang, kita lumayan bagus, lumayan positif untuk ke 2023. Malah saya melihat bahwa periode booking tahun 2023, summer 2023, itu early come. Biasanya kita baru sibuk di Desember up sampai April untuk periode booking. Tetapi untuk tahun ini, periode booking itu lebih awal datangnya. Jadi Oktober kemarin, sudah banyak masuk bookingan 2023. Sampai hari ini juga teman-teman di reservasi sibuk dengan bookingan. Nah, kita bertanya juga, is it really resesi 2023 ini? Tapi saya berbincang juga dengan salah satu overseas kami. Dia bilang memang tinggi sekali bookingan. Nah, hal ini apakah disebabkan karena orang takut harga tiket akan melambung jauh di mendekati Juli Agustus? Akhirnya mereka memutuskan untuk early book. Itu mungkin yang ditakutkan. Tapi sampai hari ini volume bookingan itu masih stabil menurut saya, sehat sekali. Oke. Itu untuk sementara ini. Jadi kita tetap positif. Kalaupun terjadi resesi, mungkin dampaknya bukan di tahun 2023, tetapi di tahun 2024 atau selanjutnya. Karena kebiasaan dari Eropa, mereka sudah mempersiapkan uang, mereka sudah menabung untuk merencanakan perjalanan. Mereka tidak berjalan di 2021-2022, maka boominglah di tahun 2023. Pendapat Pak Robert? Bisa jadi, mungkin karena kan efek dari mereka punya saving untuk traveling 2023 seperti Pak Yongki bilang, mereka punya saving di 2022. Dan saya juga bicara kenapa kok tiba-tiba ramai sekali bookingan di Juli Agustus 2022 ini. Oh, faktor penyebabnya katanya pertama, aturan pemerintah lebih mudah untuk traveler yang dari Eropa. Yang kedua juga waktu itu Sri Lanka chaos, which is Sri Lanka chaos itu sempat market kami khususnya Belanda itu mereka pindah destinasi.
pindah destinasi, mereka memutuskan untuk ya better to go to Sri Lanka dengan aturan yang lebih mudah daripada Indonesia waktu itu. Masih aturannya berat untuk COVID. Tetapi begitu Sri Lanka chaos, akhirnya banyak last minute di Juli Agustus yang move back to Bali, to Indonesia. Nah, itu penyebab yang ini. Jadi 2023 saya pikir mereka masih traveling karena sudah saving yang 2022. Juga satu poin Pak Yongki yang bocoran dari teman di Eropa, dia bilang bahwa di Eropa selama Corona 2 tahun mereka dapat gaji tetap full. Artinya company membayar 50% salary of the karyawan, sedangkan 50 lagi subsidi pemerintah. Jadi mereka punya tetap 100% masuk ke kantong karyawan. Nah, hal ini menyebabkan mereka punya 2 tahun saving yang tidak kepakai. Waktu 2020-2021. Sehingga begitu open border 2022, booming, dan mungkin ini masih ada saving mereka untuk 2023. Menarik sekali Bapak Robert Koni, Manobari Tours Bali. Terima kasih. Demikianlah yang telah kita perbincangkan. Teman-teman pelaku inbound tours nampaknya memiliki alunan suara yang sama. Tetap optimis, pariwisata akan berjalan dengan baik di tahun 2023. Saya, Yongki Adiasa sebagai host, pamit undur diri. Terima kasih kepada para narasumber dan terima kasih juga kepada Saudari Happy Chandrawati sebagai pengarah acara. Salam pariwisata Indonesia Maju.